Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang tugas besar aljabar linear. Selanjutnya perkenalan kelompok slide. Baiklah, di sini kami mempunyai 4 kelompok. Yang pertama adalah Rizky Ananda dengan 24 dengan NIM 24338046. Yang kedua adalah Farhan Aidinal, NIM 24338054. Yang ketiga adalah Fauzi Ihtiat Rafid dengan NIM 24338055. Selanjutnya dengan saya sendiri yang bernama Zikri Makfirahmi dengan NIM 24338082. Nah, selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzi. Kepada Fauzi dipersilahkan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu hybrid ICA atau Independent Component Analysis dan LSTM, artinya yaitu Low Short Term Memory. Untuk codingannya yaitu hybrid ICA to filtering Excel. Data vaultnya dibagi menjadi 3 yaitu HBR, HBL, dan HBMD. Pada codingan ini kita akan menampilkan scalar metric yang pertama yaitu precision score, recall score, F1 score, ROC, AUC score, ROC kurva. Langkah pertama yaitu bank pass filter. Bank pass filternya yang low-nya 2000, high-nya 5000, dan FS-nya 12000. Yang kedua yaitu log Excel. Load data Excel-nya yaitu yang pertama data normal, data vault, data vault 1, vault 2, dan vault 3. Yang ketiga yaitu load normal data. Data normalnya ya kita masukkan ketiga data. Yang pertama data HBR, data HBL, dan HBMD. Kita jadikan satu untuk data normalnya. Yang keempat yaitu untuk load vault datanya, data 1 untuk HBR, dan vault data 2 HBL, dan terakhir yaitu vault data 3 untuk HBMD. Selanjutnya yang kelima yaitu filtering. Filteringnya kita menerapkan bank pass filter 2000 sampai 5000 Hz. Untuk filteringnya vault 1 untuk HBR, vault 2 untuk HBL, vault 3 untuk HBMD, dan normal untuk data normalnya. Yang keenam untuk windowingnya sysnya atau ukurannya 256. Datanya untuk normal yaitu create window normal filter atau window sys, gitu Xvault 1, Xvault 2, dan Xvault 3. Printnya atau yang ditampilkannya yaitu normal window, vault 1 window, vault 3 window, dan vaultnya kita satukan menjadi Xvault all atau semuanya menjadi Xvault 1, Xvault 2, dan Xvault 3. Yang ketujuh yaitu ICA dan standar scalarnya. Untuk scalarnya itu standar scalar. Untuk X normal itu pakai scalar fit fork. X faultnya kita pakai scalar transform to X fault all. ICA-nya yaitu fast ICA. Yang ke-8 yaitu LSTM autoencoder training. Untuk LSTM-nya yaitu LSTM 64, LSTM 32, densinya 32, dan densinya 10. Yang ke-9 yaitu rekonstruksi dan deteksi anomali, MSE normal dan MSE faultnya dengan reshab min 1,10,1. Itu keduanya. Yang ke-10 yaitu threshold optimal berdasarkan F1 score. Thresholdnya yaitu NP lin space, NP min, Y score, Y untuk data atas, garis ke atas, dan Nmax-nya yaitu Y score 100. Untuk yang ke-11 yaitu hasil evaluasinya, yaitu gambarnya yang ada yaitu threshold optimal, precision, recall, F1 score, dan ROC AUC. Untuk yang terakhir yaitu visualisasinya, PLT figurnya yaitu fixesnya 16,10, subplotnya 2,21, PLT plotnya itu MSE normal, labelnya normal, dan PLT titelnya MSE normal. Selanjutnya PLT subplot 2,22, uploadnya MSC Vault, label Vault, colornya red, detailnya tampilannya MSC Vault.
dan PLT subplot 2,23. Tampilannya histogram MSI. MSI sendiri adalah mean square error atau artinya kesalahan kuadrat rata-rata. File 1 hybrid ICA dan LSTM, input 3 file Excelnya. Yang pertama data HBR, yang kedua data HBL, yang ketiga yaitu data HBMD. Untuk data terakhir yaitu data normal, yaitu gabungan dari data HBR, HBL, dan HBMD. Pre-processing konversi numeriknya itu Bankpass 2000 sampai 5000 Hz, dan windownya atau ukurannya 256 sampel. Fiturnya atau gambarnya yaitu standar scalar, yaitu Fast ICA. Untuk komponennya 10. Modelnya yaitu LSTM Auto Kandar. LSTM-nya yaitu 64, LSTM 32, dimensinya 32 dan 10. Training epoch-nya yaitu 50, sysnya 32, validation speed-nya 0,2. Untuk deteksinya yaitu hitung MSE atau kesalahan rata-ratanya dan gabungkan MSE normal dan fault untuk mencari threshold optimal atau lean space. Selanjutnya pilih yang memaksimalkan F1 skornya. Hasil pada grafiknya yaitu MSE normalnya atau plot satunya yaitu distribusi MSE rendah dan relatif stabil. Plot satunya yaitu MSE-nya seperti dilihat pada gambar yang sebelah kiri atas. Untuk datanya cenderung naik, sehingga plot satunya MS-nya rendah dan relatif stabil sehingga model mampu merekonstruksi kondisi normal. Plot 2-nya yang sebelah kanan atas MSE fault-nya yaitu lanjutan MSE pada banyak jendela sehingga sinyal fault kurang terrekonstruksi. Yang ketiga yaitu histogram MSE ketiga, yaitu dua mode yaitu normal dan fault. Terlihat garis threshold memisahkan sebagian besar fault dari normal. Plot keempatnya yaitu ROC kurva yang menunjukkan trade-off di area bawah kurva yang memberikan ukuran kinerja keseluruhannya. Seperti terlihat pada gambar, untuk MSE normalnya cenderung dari rendah menuju tinggi sehingga datanya cenderung naik, dan untuk MSE fault-nya datanya dari tinggi menuju rendah sehingga hasilnya menurun. Yang bawah untuk histogram reconstruction error, untuk data biru itu data normal dan data fault-nya yaitu warna kuning yang menunjukkan data normalnya lebih banyak daripada data fault-nya. Untuk erosi kurvanya terlihat datanya dari rendah menuju ke tinggi. Hasil keduanya yaitu plot training validation loss. Kode ini digunakan untuk menampilkan grafik perkembangan error atau loss selama proses training model LSTM AutoCandar. Untuk kurvanya yaitu dua kurva. Yang pertama yaitu training loss untuk menunjukkan seberapa baik model belajar dari data normal pada setiap epoch. Yang kedua yaitu validation loss, yaitu untuk menunjukkan performa model pada data validasi yang tidak dilatih. Grafik ini membantu mengevaluasi apakah model mengalami underfitting, overfitting, atau sudah belajar dengan stabil. Sumbu X adalah jumlah epoch, sedangkan sumbu Y adalah nilai error atau MSE. Untuk codingannya kita pakai plot training and validation loss. Figurnya kita pakai ukuran 10,6. PLT plotnya loss dan labelnya training loss. Dan history file loss kita labelkan validation loss. Detailnya kita pakai model loss over epoch. Labelnya itu epoch dan X labelnya itu epoch atau mendatar. Y labelnya atau vertikal yaitu loss atau MSE. Terlihat pada gambarnya, untuk training loss datanya dari cenderung turun, untuk nilai epochnya cenderung turun, dan untuk validation loss nilai epochnya cenderung naik, sehingga lossnya untuk data training cenderung rendah dan untuk data validationnya meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Aidinal. Kepada Farhan kita persilahkan.
Baik, terima kasih Fauzi atas waktunya. Baiklah, kita akan selanjutnya akan membahas visualizing model performa. Adapun codingannya yaitu pertama import matplotlib pyplot as plt. Kita masukkan plt figur, fact size-nya itu 8 dan 6. Selanjutnya itu data to plot, kita beri nama itu MSE normal, MSE volt 1, MSE volt 2, dan MSE volt 3. Pada data to plot ini menggabungkan data 4 kumpulan nilai MSE. Pertama itu normal, MSE volt 1, volt 2, dan volt 3. Karena ada 4 kelompok data, maka muncul 4 box pada grafik. Selanjutnya itu labels, kita ada definisikan yaitu normal, volt 1 HBR, volt 2 HBL, dan volt 3 HBMDE. Selanjutnya itu plt dot box plot, kita beri nama itu data to plot, label sama dengan labels, patch artist sama dengan true, median prop sama dengan warna, itu warnanya hitam. Pada PLT box plot ini untuk membuat box plot dari 4 data tersebut dan memberi label di bawahnya. Ada yang untuk memberi warnanya kita beri patch artist itu untuk memberikan warna. Median props membuat garis median warna hitam. Tadinya itu PLT title kita beri nama box plot of reconstruction error atau MSE. Selanjutnya itu PLT y label kita beri nama reconstruction error atau MSE. Selanjutnya itu PLT dot grid kita definisikan x sama dengan y, alfanya itu sama dengan 0,75. Pada PLT grade ini untuk menampilkan garis bantu horizontal. Dan selanjutnya plt.show. Plt.show ini untuk menampilkan grafik finalnya. Baiklah, ini adalah hasil grafik dari codingan tersebut. Grafik ini menunjukkan perbandingan error rekonstruksi atau MSE antara kondisi normal dan 3 kondisi fault. Yang pertama itu fault 1 HBR, fault 2 HBL, dan fault 3 HBMDE. MSE ini menunjukkan seberapa besar data aktual. Berbeda dari hasil rekonstruksi model. Semakin tinggi MSE, maka semakin besar penyimpangannya. Baiklah, ini adalah pada kondisi normal, memiliki rentang error yang paling tinggi. Bahkan terlihat beberapa outlier yang cukup jauh. Ini menunjukkan bahwa pada kondisi normal, model mengalami kesulitan merekonstruksi sinyal secara konsisten, sehingga errornya lebih bervariasi. Kedua yaitu volt 1 HBR. Pada volt 1 HBR ini nilainya lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan normal. Meskipun ada beberapa outlier, median errornya lebih kecil, menunjukkan pola kerusakan yang lebih mudah dipelajari model dibanding kondisi normal. Selanjutnya itu volt 2 HBL. Di volt 2 HBL ini error makin menurun dan distribusinya paling rapat. Ini menandakan pola sinyal pada volt ini sangat konsisten sehingga model dapat merekonstruksi dengan baik. Selanjutnya itu volt 3 HBMDE. Ini berarti error berada pada tingkat paling rendah dan stabil. Hampir tidak ada penyimpangan signifikan sehingga kerusakan jenis ini memberikan sinyal yang paling mudah direkonstruksi oleh model. Baiklah, kita bahas yang selanjutnya yaitu FFT Visualization. Kode ini digunakan untuk menganalisis sinyal dalam domain frekuensi menggunakan Phase Fourier Transform atau FFT. Fungsi plot FFT itu untuk melakukan langkah berikut. Yang pertama itu menghitung FFT dari sinyal untuk melihat komponen frekuensi yang dominan. Yang kedua itu mengambil setengah spektrum atau frekuensi positif. Selanjutnya memplot hubungan frekuensi Hz terhadap amplitudo sehingga pola getaran dapat terlihat jelas. Dalam kode, FFT diterapkan pada dua data. Yang pertama itu data normal, yaitu untuk melihat pola frekuensi kondisi sehat. Kedua yaitu data fault, yaitu gabungan HBR, HBL, dan HBMDE, yaitu untuk membandingkan perubahan frekuensi akibat kerusakan. Visualisasi ini membantu mendeteksi adanya komponen frekuensi abnormal yang muncul pada data fault.
Codingannya yaitu FFT visualizen. Kita masukkan def plot FFT, kita beri data, fs, dan titel. Untuk titelnya itu n sama dengan len, yf sama dengan np.fft, xf sama dengan np.fft, frec. Kita beri n,1 per fs. Selanjutnya itu plt.figure. Vectorsnya itu 12 dan 6. plt.plot xf, 2 per n. Selanjutnya itu plt.titel. Yang selanjutnya plt x label. Kita beri nama frekuensi hz. plt.ylabel kita beri nama amplitude. Selanjutnya itu plt.grid, ada plt.show. Untuk fs-nya itu 12.000 sampling frekuensi for CWRU data. Selanjutnya itu kita print U- U1 menampilkan FFT untuk data normal. Plot FFT normal data, FS itu untuk FFT of normal data. Print U1 menampilkan FFT untuk data fault. Plot FFT. Fault data, FS itu kita beri nama FFT of combined fault data. Baiklah, di sini adalah hasil grafiknya, yaitu ada FFT of inner rest fault data, MSE fault 1, MSE fault 2, dan MSE fault 3. Pada FFT of inner rest ini, pada kondisi ini terlihat beberapa perbedaan. Yang pertama itu tetap ada puncak utama di sekitar 1000 Hz, tetapi muncul peningkatan amplitudo pada beberapa harmonik, terutama di frekuensi menengah, sekitar 1500 sampai 3000 Hz. Tiga itu terdapat lebih banyak puncak kecil atau seed bands yang merupakan ciri khas kerusakan inner rest. Selanjutnya itu noise latar belakang cenderung lebih tinggi. Ini menandakan ketidakstabilan getaran. Perubahan ini sesuai dengan teori bahwa kerusakan pada inner rest memunculkan komponen frekuensi baru akibat benturan berulang antara elemen gelinding dan bagian yang rusak. Grafik selanjutnya itu FFT of normal data atau MSE normal. Ya, di sini terlihat dinominasikan oleh puncak frekuensi utama di sekitar 1000 Hz. Kedua itu harmonik lain di kisaran kurang lebih 2000 Hz, kurang lebih 3000 Hz, dan seterusnya. Noise-nya relatif rendah, terutama pada frekuensi tinggi. Ini menunjukkan bahwa mesin bekerja stabil dan tidak muncul getaran tidak wajar pada frekuensi tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ananda. Pada Rizky Ananda dipersilakan. Baiklah, terima kasih Farhan atas waktunya. Baiklah, kita masuk pada slide kelima, yaitu berjudul visualisasi komponen ICA, di mana kode ini menampilkan tiga komponen utama hasil phase ICA dari sinyal normal dan fault. Tujuannya adalah melihat bagaimana ICA memisahkan sinyal menjadi komponen independen sehingga perbedaan pola antara kondisi normal dan rusak menjadi lebih jelas. Alur kodenya yaitu menentukan jumlah komponen yang ingin ditampilkan, di mana codingannya yaitu num, yaitu number, dilanjutkan dengan komponen, serta toplot sama dengan 3, di mana artinya ha- hanya menggunakan tiga komponen. Eh, Selanjutnya menggunakan sub subplot berpasangan kiri ICA komponen satu satu 2 3 untuk data normal, dan pada codingan kanannya berisi ICA komponen yang sama untuk data fault. Masing-masing plot menunjukkan bentuk sinyal setelah dipisah. ICA ditampilkan sebagai amplitudo terhadap sampel. Visualisasi ini membantu melihat apakah komponen tertentu berubah drastis pada kondisi fault sehingga ICA efektif sebagai fitur untuk mendeteksi anomali. Baiklah, kita lihat
codingannya, di mana yang saya bacakan tadi merupakan penjelasan dari codingan tersebut. Kita masuk pada grafik, yaitu pola untuk data normalnya, di mana terdapat pada plot kiri pada normal data garis biru ICE komponen 1 berupa normal, dan pada ICE komponen 2 normal, 3 normal, serta 4 berupa normal atau vol. Baik. Di mana amplitudo dan ICE komponennya mengikut dari codingan sebelumnya. Masuk pada perbandingan rekonstruksi SCE normal versus vol. Kode ini digunakan untuk membandingkan hasil rekonstruksi LSTM autoencoder antara satu contoh window data normal dan data vol setelah melalui proses ICA, di mana alurnya mengambil satu window contoh X no, norm ICA dan X vol ICA, mengubah bentuk data menjadi format input LSTM 1.10.1. Model melakukan rekonstruksi komponen ICA untuk kedua data tersebut. Plot dibuat berdampingan. Di kiri original serta di kanan rekonstruksi untuk data normal, garis hampir mirip menunjukkan rekonstruksi berhasil. Kanan original rekonstruksi untuk data vol, perbedaan besar menandakan adanya anomali. Visualisasi ini memperlihatkan alasan mengapa vol menghasilkan MSE lebih tinggi dibandingkan data normal. Baiklah, kita masuk pada codingan awalnya, yaitu normal, example, IDX, dan volnya vol example IDX, di mana berisi original, normal, ICE, serta yang volnya. Yang kedua, kita masuk pada input normal dan input volnya. Yang ketiga, kita masuk rekonstruksinya, yaitu pada rekonstruksi normal dan rekonstruksi vol. Model serta berisi model dan prediksinya dalam bentuk normal dan volnya. Plot untuk data normal, PLT subplot 121, PLT plot original normal ICE, PLT plot rekonstruksi normal ICE, line style, di mana letaknya di kiri merupakan perbandingan original versus rekonstruksi, yaitu normal. Plot untuk data vol, yaitu berisi PLT subplot 122, PLT plot original vol ICE, PLT plot reconstructed vol ICE line style, di mana letaknya di kanan merupakan perbandingan original versus rekonstruksi dari vol. Kita masuk pada grafiknya, pada plot kiri, yaitu berisi normal data, garis biru berisi sinyal asli ICE normal, garis merah putus-putus hasil rekonstruksi LSTM, di mana kedua garis hampir sama atau menumpuk. Artinya model sangat memahami pola normal, rekonstruksi berhasil, hanya berisi error kecil atau MSE-nya rendah. Tidak ada indikasi anomali. Pada plot kanan atau vol data, garis biru artinya sinyal ICE vol, garis merah putus-putus berupa hasil rekonstruksi. Kedua garis sangat berbeda, di mana artinya model gagal mengkonstruksi sinyal vol. Error besar, di mana artinya MSE-nya tinggi. Ini menandakan anomali terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri. Kepada Zikri, dipersilahkan. Terima kasih kepada Rizky telah mengasih waktunya kepada saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya yang berjudul tentang evaluasi model multi-kelas. Kode ini digunakan untuk mengevaluasi performa multi-kelas classifier yang membedakan 4 kelas: normal, fault atau bisa disebut dengan HBM, fault 2, HBL, dan fault 3, HBMD. Alurnya, yang pertama adalah prediksi model pada data uji X testimulti menghasilkan probabilitas per kelas.
dipilih kelas dengan nilai tertinggi menggunakan R-Max. Selanjutnya, menampilkan classification report berisi pression, recall, dan F1 score untuk tiap kelas. Selanjutnya, menghitung akurasi skor untuk melihat performa keseluruhan. Selanjutnya, membuat conversion matrix lalu menampilkannya menggunakan conversion matrix display. Selanjutnya, di visualisasi ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah antar kelas sehingga mudah melihat kelas mana yang sering tertukar. Evaluasi ini memberikan gambar yang lengkap kemampuan model dalam mengklasifikasi semua jenis kondisi bearing. Lanjut untuk codingannya. Untuk codingan yang pertama adalah from scale, matrix, import clarification, confusion, display. Yang pertama adalah make prediction on the dataset. Di sini kita akan memasukkan kode, langsung kita masukkan saja, lalu yang hasil evaluasi model multi kelas. Yang kedua adalah clarification report. Sama dengan tadi, tapi kalau yang di kedua ini print classification report test multi pred, multi label, target names, normal, foul, HBR, foul 2, foul 3. Lanjut yang ketiga adalah akurasi score test multi pred, multi lab dengan akurasi score akurasi 4F. Lanjut yang keempat, conversion matrix, di mana CM multi conversion matrix, test multi pred, multi labs, display labs multi, normal, HBR, HBL, HBMD. Lalu masukkan codingan tentang conversion matrix. Bisa kita sama-sama lihat di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk kepada gambar conversion matrix. Nah, di sini dapat kita lihat conversion matrixnya. Normal, di sini 3 dengan warna pekat biru, 1 dengan warna birunya pudar, lalu 3 dengan warna birunya pekat, lalu 0. Selanjutnya adalah HBR. Untuk kolom pertama dan kedua itu sama nilainya 1, lalu kolom ketiga dan keempat adalah 0 dan 0. HBL, kolom pertamanya adalah 0, kolom kedua dan ketiganya adalah 1, dan kolom keempatnya adalah 0. Dan HBMD, untuk kolom pertamanya adalah 0, kolom kedua adalah 0, kolom ketiga adalah 2 dengan biru yang sedikit memudar. Lalu kolom keempatnya adalah 1. Di sini kita menjelaskan tentang analisis pression recall F1 terhadap threshold. Yang pertama adalah kode ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pression recall dan F1 score berubah ketika nilai threshold dideteksi anomali digeser alurnya. Mencoba seluruh nilai threshold yang telah dibuat sebelumnya threshold. Yang keempat adalah untuk setiap threshold. Yang kelima, mengubah skor MSI label prediksi 0 sama dengan normal, 1 sama dengan full. Selanjutnya, menghitung pression, recall, dan F1 score. Selanjutnya, menangani kasus. Jika tidak ada prediksi positif, pression sama dengan 0. Selanjutnya, memplot grafik 3 metrik tersebut terhadap threshold. Selanjutnya, garis putus-putus menunjukkan threshold optimal yang dipilih berdasarkan nilai F1 tertinggi. Dan yang terakhir, visualisasi ini membantu memilih threshold terbaik agar model memiliki keseimbangan deteksi fault yang akurat dan tidak terlalu banyak false alarm. Nah, baiklah, di sini dilanjutkan dengan penjelasan calculate pression recall and F1 score for X threshold. Name to afford confirm with the variable user for finding threshold. Nah, di sini kita masukkan codingannya yaitu YPRED T sama dengan Y score besar T as type, dilanjutkan dengan handle potential diffusion by zero impression. Lalu di bawahnya adalah codingan tentang selanjutnya adalah plot program matrix versus threshold. Nah, di sini lalu kita masukkan tentang codingan platforms matrix versus threshold. Dapat kita lihat di bawah ini contoh codingannya. Di sini dapat kita lihat sama-sama performs matrix threshold. Untuk garis biru itu untuk pression, garis hijau untuk recall, garis merah untuk F1 score, dan garis putus-putus untuk optimal threshold dengan nilai 0,193194.
Di sini dapat kita lihat untuk yang pertama kali adalah precision. Nampak garisnya sedikit naik di tengah-tengah daripada garis yang lain. Lanjut dengan garis yang biru. Di awalnya tinggi, lalu menurun di bawah F1 score. Lalu garis putus-putusnya, lalu F1 score di tengah-tengah antara precision dan recall. Lalu garis putus-putusnya itu optimal threshold terletak di sebelah kiri. Nah, di sini dari penjelasan yang teman-teman saya jelaskan dan terakhir saya menjelaskan tadi, dapat kami simpulkan bersama-sama proyek ini menggunakan gabungan ICA dan LSTM Auton Sodar untuk mendeteksi anomali pada sinyal bearing. Setelah melalui proses brushing dan ekstraksi fitur, model dilatih untuk merekonstruksi sinyal normal. Hasilnya menunjukkan bahwa data normal memiliki MISA rendah, sedangkan data fault memiliki MISA tinggi. Sehingga perbedaan kondisi dapat terdeteksi dengan jelas. Visualisasi seperti FFT, ICA, box plot, serta perbandingan rekonstruksi memperkuat temuan tersebut. Pada evaluasi multi kelas, model mampu membedakan beberapa jenis fault dengan baik melalui matriks pression, recall, dan conversion matrix. Secara keseluruhan, metode ini efektif untuk identifikasi kerusakan pada bearing. Sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangannya, saya mohon dimaklumi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.